Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Ratu Solihah dan rekan saya. Saya Febri Isnanto. Saya Leli Andini Faturrohmah. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai hubungan strategi bisnis dan strategi SDM. Yuk simak videonya. Let's go. Let's go. Selamat pagi Pak, kami dari Universitas Putra Bangsa, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, saya Alma Ratu Solihah dan rekan saya. Saya Andini Pak. Kami sedang menjalankan tugas dari mata kuliah FSDM lanjutan dan ingin mewawancarai Bapak seputar strategi SDM. Sebelum memulai wawancara, bolehkah kami tahu nama lengkap dan posisi Bapak di perusahaan ini? Ya, salam kenal, saya Muhammad Abdul Syafruddin. Saya selaku Kepala KCP Bank Mandiri Taspen Kebumen. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, jika berkenan, bolehkah Bapak menceritakan sedikit mengenai Bank Mandiri Taspen dan peran Bapak di dalamnya? Oke, Bank Mandiri Taspen adalah bank milik dua perusahaan BUMN besar Indonesia, yaitu PT Taspen dan Bank Mandiri, dengan saham 51% di Bank Mandiri dan 48,9% punya Taspen. Kita bank yang yang fokusnya untuk para pensiunan. Kurang lebih seperti itu. Kalau peran saya di sini sebagai kepala KCP dan tanggung jawab atas berjalannya bisnis dan juga operasional di KCP. Baik Bapak, selanjutnya ini dilanjut dengan pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, sebagai seorang manajer, bagaimana Bapak melihat pentingnya menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis perusahaan? Ya, menurut hemat saya itu sangat penting ya, dan mutlak sekali, karena perusahaan isinya kan manusia atau sumber daya manusia ya. Jadi kalau saya sih berpendapat the right man in the right place, jadi orang tepat ya di pekerjaan yang tepat. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang biasanya Bapak lakukan dalam proses penyusunan strategi SDM agar sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan? Ya, jadi dari kantor pusat sudah menyediakan guideline ya. Jadi guideline tersebut terkait dengan mining atau kebutuhan dari SDM yang ada di suatu unit. Jadi antara satu unit dengan unit yang lain bisa berbeda tergantung kebutuhan atau strategi atau target ya pada unit tersebut. Baik, selanjutnya menurut pengalaman Bapak sendiri, tantangan apa yang paling sering muncul saat mengimplementasikan strategi SDM di lapangan? Kalau akhir-akhir ini itu adalah banyak pelamar kerja yang memilih ya, apalagi Gen Z ya, itu kebanyakan kalau Gen Z pengen yang tidak berkeringat, yang tidak terkena sinar matahari tapi mendapatkan benefit yang tinggi ya gitu. Terus yang kedua terkait dengan adanya gap antara ekspektasi dengan realita. Jadi baik di sisi perusahaan ataupun di sisi SDM-nya. Kalau di sisi perusahaan itu bisa diatasi dengan berbagai macam ya, contoh pelatihan, terus remunerasi. Tapi kalau di sisi SDM-nya itu dari motivasi sih harusnya. Baik, selanjutnya apakah Bapak lebih sering menggunakan pendekatan buy approach atau merekrut SDM siap pakai seperti yang sudah berpengalaman, atau menggunakan pendekatan buy approach, mengembangkan dari dalam? Untuk posisi tertentu dan untuk kebutuhan tertentu ya, saya lebih cenderung pro hire ya, atau kita hire untuk profesional hire ya, untuk posisi-posisi tertentu, karena kita butuh cepat ya, perusahaan itu butuh cepat bisnisnya. Tapi untuk posisi-posisi tertentu juga, ketika kita bisa kita memberikan peluang kepada para fresh graduate yang tidak memiliki pengalaman sedikit pun ya, kita juga masih open. Selanjutnya, apa cara yang Bapak gunakan untuk mengetahui apakah karyawan sudah punya kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Yang jelas dengan evaluasi ya.
Jadi evaluasi itu harus dilaksanakan setiap hari. Jadi kita bisa mengetahui apakah karyawan tersebut bertumbuh atau tidak. Ya, itu nanti ada yang namanya evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan sampai dengan tahunan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Bapak, seberapa penting peran pelatihan dan pengembangan dalam strategi SDM yang efektif? Pelatihan pengembangan itu sangat penting, Mbak. Jadi yang namanya culture, corporate culture atau budaya perusahaan itu pasti berbeda antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Dan semua karyawan harus memahami, harus menguasai ya dengan culture tersebut. Ya, jadi ada corporate culture, ada visi misi perusahaan, ada tugas dan tanggung jawab atau job desk ya. Ada yang namanya juga kalau kita tuh ada namanya akhlak ya, karena kita ikut ke BUMN ya, kita jadi perusahaan tuh SDM itu harus bisa memahami ini. Caranya gimana? Caranya dengan pelatihan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengevaluasi apakah strategi SDM yang dijalankan itu sudah efektif atau belum? Cara mengevaluasi biasanya kita ada yang namanya scorecard ya. Kita bikin scorecard untuk jabatan masing-masing jabatan ya. Semisal kalau di Bank Mandiri Taspen ada yang namanya Teller, CS, ROP, AOP, itu mereka masing-masing punya scorecard. Nah, scorecard tersebut itu bisa jadi cerminan ya, atau jadi rapor ya sudah efektif belum pekerjaan mereka. Selanjutnya, apa saja indikator keberhasilan yang biasa Bapak gunakan untuk mengukur kinerja strategi SDM? Oke, kalau di Bank Mandiri Taspen kita ada KPI dari kantor pusat. KPI Bank Mandiri Taspen itu terdiri dari 4 perspektif ya. Yang pertama adalah perspektif keuangan atau finansial perspektif. Itu ruang lingkup bisnis ada di situ. Kemudian ada perspektif pelanggan atau customer perspektif. Kemudian ada perspektif sinergi dan sinergi ya. Kemudian yang terakhir ada perspektif pengembangan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengajak tim SDM agar bisa bekerja sama dan mendukung arah strategi yang telah ditentukan? Oke, harus komunikasi dua arah harian ya, setiap hari. Karena dinamika yang terjadi di lapangan itu kan harian. Kalau kita menunggu komunikasi 1 minggu atau 1 bulan itu mereka udah lupa dengan apa yang ada di lapangan. Jadi setiap hari kita adakan briefing ya. Kalau di Bank Mandiri Taspen setiap pagi ada briefing. Kemudian di sore harinya tidak dalam ruang lingkup yang formal, kita lebih informal ya, ngobrol santai, kita membahas apa yang ada pada hari tersebut. Misal ada kendala atau ada achievement itu bisa langsung dikomunikasikan. Jadi komunikasi harus dua arah. Pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin bekerja di bidang SDM agar siap menyusun strategi yang relevan dengan kebutuhan bisnis? Banyak bergaul, ya, banyak bersosialisasi, karena dengan bersosialisasi, dengan bertemu dengan orang baru dari berbagai macam kalangan kita bisa belajar, ya, belajar apa karena teman-teman besok harus bisa memaintain manusia ya, sumber daya manusia. Jadi teman-teman harus banyak ketemu manusia. Jadi teman-teman bisa menilai, ya, bisa belajar juga dari pengalaman orang lain. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Terima kasih juga atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Kami sangat menghargai kesediaan Bapak dan sudah memberikan waktu. Sebagai penutup, bolehkah kami meminta satu pesan atau motivasi dari Bapak untuk kami sebagai mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja? Motivasi. Oke, gini aja. Teman-teman harus disiplin dengan diri sendiri. Ya, berusaha agar teman-teman itu bisa sampai patut untuk menjadi role model bagi orang lain. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam menjalankan. Amin. Sama-sama ya, semoga sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih.
kasih Pak.